Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alza Fadila dengan NIM 202401000155. Dan di sini saya akan memenuhi tugas itu pendidikan karakter. Baik, di sini saya telah bersama narasumber yang pertama, yaitu Ibu Trisna Widyasari. Halo Ibu. Baik, supaya mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya Ibu. Pertanyaan yang pertama, kegiatan ibadah apa saja yang Ibu ajarkan kepada anak-anak Ibu? Menjawab yang pertama itu mulai dari dengan doa harian. Itu biasanya aktivitas doa dalam aktivitas sehari-hari, contohnya doa sebelum makan, doa sebelum tidur, setelah bangun tidur, dan doa-doa sederhana yang mudah dihafal oleh anak-anak. Terus yang kedua, perkenalkan dengan sholat. Ya, bisa melalui cerita dan kisah-kisah Islami seperti itu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Apakah ada lagi Ibu atau cukup untuk jawaban yang saya tanyakan itu yang pertanyaan pertama? Sebenarnya masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada menghafal ayat-ayat pendek Al-Quran misalnya. Terus ada memberikan contoh yang baik dengan menggunakan edukasi Islami seperti itu. Dan tidak lupa untuk memberikan reward dan apresiasi atas yang sudah dilakukan oleh anak-anak untuk menjadi motivasi bagi mereka. Oke, baik Ibu. Cukup mendetail sekali ya Ibu ya jawabannya. Baik, saya rasa itu cukup ya Ibu untuk menjawab pertanyaan saya yang pertama. Cukup? Cukup. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua ya Ibu. Usia berapa Ibu mulai mengajarkan kepada anak-anak Ibu bahwa ibadah itu penting? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Mengajarkan ibadah khususnya sholat itu sebaiknya dilakukan sejak usia dini, bahkan sebelum usia 7 tahun. Ya, karena di sini kenapa sejak dini itu anak-anak sudah mulai memperhatikan dan proses apa yang mereka lihat sejak usia sekitar 10 tahun. Oleh karena itu, orang tua bisa memberikan contoh yang baik seperti mandi azan, berwudu dengan adab yang tepat, dan sholat tepat waktu. Kemudian ajarkan bacaan dan gerakan sholat seperti itu. Oke, apakah cukup Ibu? Ya sudah. Baiklah, masuk pertanyaan yang ketiga ya Ibu. Pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu membiasakan anak-anak Ibu untuk mengakui kesalahan mereka secara langsung? Itu membiasakan anak untuk mengakui kesalahan itu sangat penting. Di sini mengajarkan bahwa kesalahan adalah pembelajaran. Supaya anak bertanggung jawab, misalnya dengan membersihkan bahan air seperti itu. Apakah cukup Ibu? Apa ada lagi? Oke, tambahan sedikit. Dengan kita membiasakan anak untuk mengakui kesalahan itu, mereka diajarkan dengan cara meminta maaf, terus bisa mengolah emosi anaknya, dan jadi anaknya tahu mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Oke, baik. Masuk pertanyaan yang terakhir ya Ibu ya. Bagaimana Ibu mendukung anak-anak dalam menjalankan ibadah mereka? Mendukung anak dalam ibadah itu banyak. Maksudnya tuh contohnya apa, gimana itu? Ini Bu, bagaimana Ibu sendiri mendukung maksudnya gitu. Contohnya boleh. Oke. Di
di sini orang tua itu tentu sangat mendukung hal-hal baik yang dilakukan oleh seorang anak. Contohnya dengan mengerjakan ibadah itu seperti sholat, ibadah tentang doa, dan pekerjaan agama lainnya. Bisa juga dengan menanamkan ketakwaan kepada apa yang dikerjakan nanti akan menjadi kepada Tuhan. Membiasakan aksi ibadah itu misalnya melaksanakan sholat, puasa, memberikan contoh misalnya kepada anak dengan melibatkan diri dalam memberikan nasihat mengenai makna ibadah. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, mungkin dicukupkan saja wawancaranya pada hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga Ibu lancar, sehat selalu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mewawancarai narasumber yang kedua dengan Kakak Taufik Akbar. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, apakah orang tua kakak sering mengajarkan kejujuran? Boleh kakak dijawab? Baik, izin menjawab. Orang tua saya sering mengajarkan tentang kejujuran karena kejujuran itu penting kepada sikap kita. Buat memahami kejujuran adalah dasar untuk membangun karakter yang kuat dan membantu anak-anak belajar membedakan antara benar atau salahnya. Apakah cukup? Baik, cukup kakak. Pertanyaan yang kedua ya. Apakah orang tua kakak suka mengajak atau mengajarkan ibadah? Tentu saja orang tua saya sering mengajak atau mengajarkan ibadah kepada saya karena ibadah sangat penting buat kita karena itu kewajiban dalam agama kita. Apakah cukup? Betul. Mantap sekali kakak ya jawabannya ya. Baik, cukup. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kakak sendiri, perbuatan jujur itu contohnya bagaimana sih? Perbuatan jujur dapat diwujudkan dalam bentuk baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ada beberapa contohnya, kayak berkata benar, bertindak sesuai dengan perkataan, menghormati hak milik orang lain, bersikap adil. Pokoknya yang bersikap baik-baik. Oke. Cukup jelas ya kakak ya jawabannya. Apakah cukup untuk menjawab pertanyaan saya atau ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup ya, baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir ya kakak ya. Pertanyaan yang terakhir itu, menurut kakak sendiri, apakah akibatnya kalau kita itu tidak jujur? Tidak jujur dapat berdampak negatif bagi seseorang, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Kayak kehilangan kepercayaan orang lain, merusak reputasi, menimbulkan konflik, menimbulkan rasa bermasalah. Pokoknya kalau kita tidak jujur, nanti kita tidak dipercaya oleh orang lain. Apakah cukup? Oke, terima kasih kakak. Terima kasih kepada kakak Taufik yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan yang telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan mungkin cukup sekian ya kakak wawancara kita. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.